berbuku ya. Nah, masih dengan buku yang sama, The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Dan semakin hari ya, semakin saya baca buku ini semakin dalam aja, semakin jatuh cinta nih kayaknya. Iya, bagaimana ya seorang saintis ya mengulas hal-hal yang boleh dibilang mungkin bertentangan dengan sains itu sendiri ya. Nah, kalau kita masih pakai paradigma yang lama ya, karena sains dalam seperti yang kita ketahui ya melalui paradigma yang lama itu hal-hal yang sifatnya tidak rasional tidak akan dimasukkan ke dalam sains. Lalu bagaimana? Saya pernah nih dalam sebuah obrolan santai ya dengan salah seorang pakar matematika. Kita ngobrol hal yang sok-sokan filsafat gitu. Saya ngomong pada dia, oke, sekarang kita masuk ke gagasannya René Descartes misalnya, bahwa segala sesuatu yang dianggap ilmiah itu berangkat dari hal-hal yang bisa dilihat, bisa diindrakan oleh indrawi manusia, lalu boleh diukur. Nah, kalau sudah bisa diukur dan ditakar dan lain sebagainya, nah itu baru logis gitu, baru rasional. Terus saya katakan, mungkin terus bagaimana dengan energi? Energi kan susah. Bagaimana cara mengukurnya? Tapi kenapa bisa diukur? Oh iya ya, dia akhirnya berpikir, oh iya ya, benar juga bahwa energi sesuatu yang, energi dalam konsep fisika yang lain bro, waktu itu begitu. Tapi ya, waktu itu saya belum mempelajari soal kuantum dan lain sebagainya. Tetapi begitu, oh iya, ternyata ada nih. Nah, ada juga konsep-konsep yang menarik ya dalam dunia sains itu. Yang terbaru adalah biologi spiritual. Nah, bagaimana kemudian biologi itu dikaitkan dengan spiritualitas, pengetahuan-pengetahuan yang spiritual. Nah, lain waktu saya akan hadirkan itu. Bukunya ada di rumah. Itu akan berbicara tentang bagaimana kesehatan manusia sebenarnya tidak hanya kesehatan tubuh manusia ya, tidak hanya dipengaruhi oleh asupan obat, asupan makanan yang baik dan lain sebagainya, tetapi juga dikaitkan dengan bagaimana sistem genetik kita, sistem genetika ya, tubuh kita itu juga turut membangun karena mereka juga punya sistem. Di lain sisi sistem ini tidak bisa kita ubah dan kita yang merusak sistem itu kadangkala dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita konsumsi dalam keseharian. Jadi nggak melulu soal makanan ya yang ternyata membuat kita itu sakit ataupun sehat, tetapi juga ngomongin soal pikiran, perbuatan, dan segala sesuatunya, perkataan juga. Nah itu bisa panjang nih nanti penjelasannya ke sana. Saya sapa dulu deh yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Kencur Papua di Dadirejo ya. Saya hadir nih mas ya. Oke, request lagu aja Leto ya. Oke deh, siap. Nanti ya nyimak biar tambah puasan katanya. Oke, terima kasih Kencur di Dadirejo Tirto ya. Nah, saya lanjutkan lagi bacaan buku kita malam hari ini sambil berupaya untuk bisa rampung. Masih tebel tapi asik sih. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya dengan judul kecil, ketika keajaiban berhenti bekerja. Nah, bisa nggak dibayangin? Sebenarnya Anda punya pikiran nggak? Maksudnya gini, apa yang Anda pikirkan tentang dunia ini yang terjadi hari ini dan saat ini, dan mungkin di detik ini yang Anda alami? Kira-kira apakah dunia itu hal-hal yang wajar saja? Sekumpulan peristiwa yang wajar saja? Saya menganggap bahwa dunia itu dipenuhi dengan peristiwa yang gak wajar, selalu memunculkan keajaiban. Salah satunya kehadiran kita di sini nih, di tempat Anda ya. Kehadiran Anda di tempat Anda, kehadiran saya di sini.
itu adalah keajaiban. Iya, bagaimana kemudian akhirnya saya memutuskan untuk membaca buku, gitu ya kan. Terus kemudian Anda mendengarkan suara saya, ya. Dan itu apapun itu deh, itu adalah keajaiban. Nah, terlepas dari Anda percaya atau tidak percaya, faktanya memang itu ajaib. Nah, iya, paling tidak keajaiban itu minimal nih ya. Saya membacakannya dari studio, tetapi Anda bisa mendengarkannya di rumah. Keajaiban bukan? Keajaiban. Ya bagaimana sih suara saya bisa ditangkap melalui apa ya, oleh telinga Anda melalui gelombang yang wujudnya nggak jelas nih di udara kita tuh nggak nampak oleh mata kita, tapi kok sampai, ya kan? Nah, itu adalah keajaiban. Baik, saya lanjut lagi. Pengaruh hubungan pikiran, tubuh, dan beberapa jenis doa tercatat dengan rapi di sejumlah literatur. Berdasarkan kajian di universitas-universitas ternama dan uji lapangan di negara yang dilanda perang, terlihat jelas bahwa cara kita merasa di dalam tubuh memengaruhi bukan hanya diri sendiri, melainkan juga dunia luar. Hubungan antara pengalaman lahir dan pengalaman batin kita tampak menjadi alasan beberapa bentuk doa mampu menguatkan kita. Nah, meskipun mekanisme yang menjelaskan mengapa laku doa itu membantu belum bisa sepenuhnya dipahami, nyatanya doa memang berguna dan terbukti. Walau begitu, masih tersisa misteri yang tak kunjung terungkap. Dalam beberapa studi, dampak positif doa hanya berlangsung pada periode waktu ketika doa dipanjatkan. Ketika doa berhenti dipanjatkan, pengaruhnya pun tampak berakhir. Ya, ada ya yang seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, sepanjang eksperimen tentang doa untuk kedamaian dan ketentraman, sejumlah studi menunjukkan adanya penurunan yang signifikan secara statistik ya, pada indikator kunci yang diamati peneliti. Insiden kecelakaan lalu lintas, kunjungan ke ruang gawat darurat, dan bahkan kejahatan dan kekerasan terhadap masyarakat berkurang. Seiring hadirnya perdamaian, semua yang bisa terjadi hanya kedamaian. Namun, tidak kalah menarik untuk menelisik kejadian selanjutnya yang menyisakan misteri lagi. Misteri bagi mereka yang mempelajari pengaruh ini. Nah, ketika eksperimen selesai, kekerasan kembali menyeruak dan pada beberapa kasus mencapai level yang lebih tinggi dibanding sebelum eksperimen dimulai. Apa yang terjadi? Mengapa efek meditasi dan doa tampak berakhir? Jawaban atas pertanyaan ini bisa menjadi kunci untuk memahami kualitas yang diciptakan kesadaran. Jelas, yang terjadi adalah subjek penelitian menghentikan kegiatannya, yaitu bermeditasi dan berdoa. Dan ini sekaligus jawaban atas misteri kita. Jika kita percaya bahwa memilih realitas kita adalah sesuatu yang kita lakukan untuk saat ini, menjadi masuk akal bahwa ketika kita berhenti merasakan realitas baru kita itu, pengaruhnya pun akan berakhir. Penciptaan realitas kita mungkin pilihan jangka pendek jika kita berasumsi bahwa kesembuhan, kedamaian, dan keberlimpahan adalah pengalaman-pengalaman yang berlangsung selama beberapa saat saja. Antara eksperimen-eksperimen modern dan wejangan-wejangan dalam naskah-naskah kuno, kita tahu bahwa penciptaan realitas itu lebih dari sekadar apa yang kita lakukan. Ia adalah diri kita. Wah, ini asik nih bagian ini. Ada ya kalanya ya kejadian itu bisa terhenti ya. Manakala doa ya misalkan gini. Ya seperti yang dicontohkan lah ya.
bahwa ternyata ada bagian-bagian yang seperti itu. Kita menginginkan realitas itu terjadi pada saat kita melakukan, kita berada di dalam. Tetapi setelah itu ya selesai. Nah, dan itu kayaknya lebih sering seperti itu daripada bagaimana kita menciptakan realitas ya untuk masa yang panjang, masa depan yang lebih lama lagi. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke kunci yang ke-11. Dalam hidup kita mesti menjadi hal-hal yang kita pilih untuk dialami sebagai dunia kita. Jika rasa adalah wahana kita memilih dan kita merasakan sepanjang waktu, maka kita pun memilih secara terus-menerus. Kita bisa merasakan rasa syukur kita atas kedamaian di dunia dengan penuh keyakinan, karena kedamaian itu selalu berada di suatu tempat. Kita bisa merasakan apresiasi atas kesejahteraan hidup orang-orang yang kita cintai dan diri kita sendiri, karena kita dipulihkan dan diperbaharui hingga taraf tertentu setiap hari. Mungkin inilah tepatnya yang ingin diungkap oleh Injil versi Aramik kepada orang-orang di masa depan melalui bahasa yang mereka tinggalkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Barangkali efek inilah yang dideskripsikan dalam teks gnostik dari Injil Thomas yang hilang. That which you have will save you if you bring it forth from yourselves. That which you do not have within you will kill you if you do not have it within you. Yang engkau miliki akan menyelamatkanmu bila mana engkau melahirkannya dari dirimu sendiri. Yang tidak engkau melahirkannya dari dirimu sendiri. Yang tidak engkau miliki di dalam dirimu akan membunuhmu bila mana engkau tidak memilikinya di dalam dirimu. Ya, meskipun peringatannya singkat, implikasi yang ditimbulkan sangat kuat. Melalui kata-kata yang dirujukkan pada Yesus itu, kita diingatkan bahwa kekuatan untuk membentuk kehidupan dan dunia kita merupakan sesuatu yang hidup dalam diri kita sendiri sebagai kemampuan yang sama-sama kita miliki. Dan itulah bagian kunci ke-11. Oke, saya masih akan bersama Anda di Serbuk. Saya tunggu respon dari Anda. Ada Pak Agus Soro di Karangjompo menyimak saja. Ada Ipin di Talun. Apa ini? Kirim foto sendal. Sendal pijat nih ya. Maksudnya saya suruh pijat. Ya, terima kasih sarannya ya. Iya, karena ini nih lagi pilek beneran. Luar biasa. Tapi masih bisa menemani Anda ya malam hari ini. Ya pokoknya dibikin santai, bikin kuat aja deh ya. Saya masih akan lanjutkan pembacaan kita di Serbuk ya, dengan buku yang sama, The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Saya tunggu atensi Anda di 0855 420912. Dan kali ini